Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ikade Dika Artawirawan, nomor absen 10 dari kelas 10 TKJ 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah ditayangkan di TVRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peribahasa. Nah, pada peribahasa pembagiannya diantaranya ada 1. Pengertian peribahasa, 2. Ada jenis-jenis peribahasa, 3. Ada ciri-ciri peribahasa, dan 4. Ada contoh dari peribahasa tersebut. Nah, sekarang ayo simak video berikut ini. Yuk ikuti saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peribahasa tersebut. Nah, mungkin dari kalian mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu peribahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan kalimat tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Nah, peribahasa biasanya menggunakan kiasan yang menggambarkan maksud tertentu. Peribahasa juga merupakan salah satu jenis dari aforisme, yakni suatu bentuk kebahasaan yang ringkas dan berisikan kebenaran. Peribahasa dalam arti lain juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung, namun tersirat menyampaikan suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Nah, sedangkan menurut Kamus Linguistik, peribahasa adalah penggalan kalimat yang telah membentuk beku, makna, dan fungsinya dalam masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari peribahasa. Nah, jenis-jenis peribahasa diantaranya ada ungkapan. Ungkapan adalah kalimat yang bersifat kiasan yang menjelaskan tentang keadaan atau sifat seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contohnya adalah panjang tangan dan besar kepala. Nah, selanjutnya juga ada arti pepatah. Pepatah adalah salah satu jenis dari peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua, yang biasanya peribahasa jenis ini digunakan dalam mematahkan lawan bicara. Contohnya seperti sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah, selanjutnya di sini juga ada perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisikan kata-kata yang mengungkapkan keadaan dan tingkah laku seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar, dan biasanya diwakili dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya adalah bagaikan harimau yang menyembunyikan kukunya. Nah, selanjutnya ada ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil adalah jenis peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat yang tujuannya untuk membandingkan suatu perkara atau hal. Contohnya adalah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat, atau frasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya adalah rajin pangkal pandai, dan bersih pangkal sehat, dan juga ada hemat pangkal kaya. Nah, selanjutnya di sini juga ada bidal atau pameo. Adalah jenis peribahasa yang terkandung di dalamnya sindiran, ejekan, dan juga peringatan. Contohnya seperti hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, dan bagai kerakap di atas batu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peribahasa. Dalam ciri-ciri peribahasa diantaranya ada pertama, struktur susunannya yang tetap memiliki arti kata-kata yang dalam peribahasa sudah pasti tak dapat diubah lagi. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Nah, yang ketiga ada kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar, dan mempunyai makna. Nah, keempat, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang kelima ada peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-temurun. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan contoh-contoh dari peribahasa tersebut. Di antaranya ada 1. Ada udang di balik batu, artinya adalah ada maksud yang tersembunyi. Kedua, ada gula, ada semut, yang artinya dimana kesenangan di situ ada banyak orang yang datang. Nah, yang ketiga ada juga bagai air di daun talas, yang artinya orang yang tidak punya pendirian selalu berubah-ubah. Nah, yang keempat ada air beriak tanah tak dalam, yang artinya orang yang banyak bicara ilmunya tidak terlalu dalam. Yang kelima, bagai ayam kehilangan induknya, yang artinya bercerai
karena kehilangan tumpuan. Nah, yang keenam ada juga bagai makan buah simalakama, yang artinya seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit dipilih. Nah, yang ketujuh ada tong kosong nyaring bunyinya, yang artinya orang yang bodoh biasanya banyak bicaranya. Nah, yang ke-8 ada juga anjing menggonggong, khalifah berlalu, yang artinya walau banyak kehilangan dalam usaha kita, kita tidak boleh berputus asa. Nah, yang ke-9 ada juga seperti kata dalam tempurung, orang yang tidak banyak pengetahuannya. Nah, yang 10 ada besar pada daripada tiang, yang artinya banyak pengeluaran daripada pemasukan atau pendapatannya. Jadi sekian materi tentang peribahasa yang dapat saya jelaskan. Nah, jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi dalam penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.